Shalom Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya dengan penuh berdua kita ada di rumah Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau sembah Tuhan kita di dalam roh dan kebenaran. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kalau masih ada saudara-saudara kita lain kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan kami sebab anugerah, sebab kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau luar biasa. Haleluya.
mau tinggikan Tuhan lewat ibadah kami. Kami mau elu-elukan Tuhan sebab Tuhan baik. Engkau penolong di hidup kami, penghibur kami, penyelamat kami, memberi kesembuhan bagi kami. Engkau benteng dan menara di hidup kami. Haleluya. Kami haus manifestasi Roh-Mu ada dan hadir. Sebab kehadiran-Mu cukup bagi kami Tuhan. Dengan Engkau hadir kami dipuaskan. Dengan Engkau hadir, haleluya, kami bersuka cita. Haleluya, terpujilah Engkau Allah kami. Kami izinkan kuasa Roh-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan kita dengan lagu pujian. Bertemu dengan kasih-Nya, berkumpul dengan anugerah-Nya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Kasih-Nya berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam Tuhan kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam Tuhan Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, umat Dia dan pengasihi-Ku, mari bersuka semua di dalam Tuhan Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, umat Dia dan pengasihi-Ku, mari bersuka semua di dalam Tuhan. Buat kamu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam Tuhan Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, umat Dia dan pengasihi-Ku, mari bersuka semua di dalam Tuhan Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, umat Dia dan pengasihi-Ku, mari bersuka semua di dalam Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, umat Dia dan pengasihi-Ku, mari bersuka semua di dalam Tuhan. Bersuka cita semua, bersuka semua di dalam Tuhan Tuhan. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita masih tetap bersuka cita. Kita naikkan lagu pujian Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Dialah kekasih jiwa kita. Haleluya. Kekasih jiwaku, sungguh bersayap padamu. Karena kasih-Mu padaku, tak terus dosaku. Matahari dan sampai kebenangan.
Karena sayang Tuhan, makanya kita ada di sini. Kembali kita bersuka cita naikkan lagu pujian. Tiada aku ragu lagi mengikutmu Yesus. Kalau Tuhan sayang, makanya kita tidak ragu mengikut dan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, tiada aku ragu lagi mengikutmu Yesus. Haleluya. Tiada aku ragu. Amin. Walau
percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala kesukaran, kesusahan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang spesial bagi kita. Di ujung bulan ini kita dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara kita ya, yang datang dari TV Sibolga ya, yang meliput siaran kita ya, ibadah kita ya, dari awal sampai akhir. Kita doakan supaya ini semuanya menjadi berkat ya. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang saya ambil dari kitab Kejadian, Daniel pasal yang ketiga ya. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saya beri judul firman Tuhan pada hari ini, Allah sanggup. Haleluya. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mari perhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kisah di mana ya Sadrak, Mesak dan Abednego ya diperhadapkan kepada situasi ya yang mengancam kehidupan mereka, yang mengancam nyawa mereka. Ya, di mana Sadrak, Mesak dan Abednego ya dijerat ataupun ya Sadrak, Mesak dan Abednego dijebak ya, supaya Sadrak, Mesak dan Abednego dihukum oleh raja. Karena ada beberapa orang yang tidak senang kepada Sadrak, Mesak dan Abednego atas kinerja, atas apa yang mereka lakukan di dalam kerajaan Nebukadnezar. Ya. Sadrak, Mesak dan Abednego dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka disanjung, mereka dipuja oleh raja atas apa yang mereka lakukan. Dan semua itu yang mereka kerjakan, yang mereka perbuat, bukan karena kuat dan bukan karena mereka hebat, namun karena kemurahan Tuhan mereka memakai mereka dengan luar biasa, sehingga Sadrak, Mesak dan Abednego menjadi kesukaan di hadapan raja. Namun di tengah-tengah kinerja, di tengah-tengah apa yang dilakukan oleh Mesak, Sadrak, Abednego, ada orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang tidak suka, ya. Ada orang-orang yang ingin ya, berbuat jahat kepada mereka, sehingga mereka mengadakan kesepakatan, ya, mengadakan kesepakatan membuat satu hukuman, ya. Apabila ya, ada orang yang tidak mau menyembah dewa, ya, tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, mereka akan mendapat hukuman. Dan hukuman itu mereka akan diperhadapkan kepada perapian yang menyala.
Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada hukuman yang mengancam nyawa mereka. Secara logika, secara pikiran, saya rasa saudara dan saya juga, jika diperhadapkan kepada hal yang diperhadapkan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, saya yakin kita akan mengalami ketakutan. Tetapi pada hari ini kita belajar daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah-tengah ancaman, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sedikit pun gentar, tidak sedikit pun takut. Walaupun jelas di hadapan mereka akan dihukum karena mereka tidak mau mematuhi titah raja, tidak mau mematuhi aturan yang disampaikan oleh raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego bukanlah orang yang mau bernegosiasi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang percaya, mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Mereka yakin penuh, mereka percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka percaya, sanggup menolong kehidupan mereka sekalipun nyawa taruhan, nyawa yang akan diberikan. Sadrak, Mesak, dan Abednego orang yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dengan apa yang dinyatakan atau dengan apa pernyataan mereka di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Dan saya mau tekankan di ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan tersebut. Tidak banyak orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah-tengah ancaman nyawa yang menjadi taruhan, mereka berani untuk menolak keinginan titah Raja Nebukadnezar. Kalau kita tarik garis di zaman kita sekarang ini, banyak sekali orang-orang Kristen karena sesuatu hal mereka tidak berani berkomitmen seperti apa yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seringkali atau banyak kali kita bernegosiasi dengan tawaran-tawaran dunia, tidak berani mengambil satu kesimpulan, keputusan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil keputusan mereka tidak menyembah dewa yang didirikan oleh raja, mereka dihukum. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, mereka dicampakkan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus?
Alkitab mencatat tidak ada sedikit pun dari bagian tubuh mereka yang terluka. Amin. Tidak ada sedikit pun dari bagian tubuh mereka yang mengalami sesuatu yang melukai tubuhnya. Ini bukan karena Sadrak, Mesak, dan Abednego punya kekuatan supranatural, tidak. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah manusia biasa yang tidak punya kelebihan dari manusia yang lain. Namun satu hal, mereka memiliki Yesus, memiliki Tuhan di dalam hidup mereka. Amin. Haleluya. Mereka memiliki Tuhan yang sanggup menolong mereka, yang sanggup melepaskan mereka dari situasi keadaan yang mengancam atau yang membuat mereka terluka, ataupun yang mengancam atau membuat mereka kehilangan nyawa. Bayangkan perapian yang disediakan oleh Raja Nebukadnezar adalah perapian yang menyala-nyala. Kalau kita kena api sedikit saja, kita sudah merasakan sakit yang begitu berat. Jika kita kena api sedikit saja, kita sudah merasa kesakitan yang luar biasa. Ini bayangkan Bapak Ibu, perapian yang menyala-nyala. Orang yang mendekat saja langsung meninggal. Tetapi apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedikit pun bagian dari tubuh mereka tidak ada yang terbakar, tidak ada yang terluka karena api. Ya. Semua orang yang menyaksikan, semua orang yang melihat terheran-heran, bingung apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjadi saksi kehebatan Allah yang luar biasa yang mereka sembah. Mungkin secara logika kita berpikir, wah, gimana nih? Tuhan kok nggak menolong? Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah diperhadapkan kepada perapian. Sebentar lagi mereka akan dicampakkan kepada perapian. Lah kayaknya Tuhan nggak ada, nggak menolong. Situasi sudah gawat, situasi sudah mengancam. Ya, apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun Tuhan tidak menolong, bayangkan. Luar biasa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita diperhadapkan Tuhan kepada hal-hal yang demikian. Kita diperhadapkan kepada satu persoalan yang begitu besar. Kita merasa, Tuhan di mana? Tuhan kok nggak tolong? Tuhan datang. Tuhan, ini saya sudah diperhadapkan kepada masalah, persoalan. Tuhan, tolong segera. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak seperti itu. Mereka tidak heboh. Tuhan tolonglah. Ini udah diancam nih, udah di depan api nih. Kalau orang sekarang ini, waduh, punya sedikit masalah, hebohnya minta luar biasa, ya. Masih panas demam. Aduh gimana nih? Aduh. Apa ini? Minum ini, minum itu.
egonya luar biasa. Nggak tenang. Apalagi kalau dinyatakan kena positif ya, corona, mati lampu nih. Aduh, gimana ini? Aduh. Cari-cari di internet, apa obatnya ya? Gimana ya? Caranya ya? Seharusnya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tenang menghadapi segala persoalan, tantangan, masalah. Amin. Kita harus tenang. Gak usah galemot ya, kayak bahasa orang Sibolga ya, galemot. Cari solusi sana, cari solusi sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Sebagai anak Tuhan kita harus tenang menghadapi persoalan, masalah, tantangan di dalam kehidupan kita. Apalagi di masa COVID-19 ini ya, muncul lagi berita baru, varian baru, Delta katanya. Ini lebih berbahaya. Sudah menjalar kepada anak-anak muda dan anak-anak. Sekarang pemerintah sedang merancang bagaimana, apakah bisa ya, anak-anak dan orang-orang remaja disuntik vaksin. Orang sekarang heboh. Di Jawa ya, kita lihat bagaimana COVID ini semakin merajalela. Berita di sana sini. Bagaimana saudara-saudara menanggapi hal tersebut? Adakah juga saudara heboh? Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tenang. Tidak usah heboh. Kita harus tenang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menyatakan dengan iman bahwa Allah sanggup menolong mereka. Allah sanggup membela mereka. Allah sanggup menyelamatkan mereka. Tidak usah cari pembelaan sana sini. Sebagai anak Tuhan, kita harus sandalkan Tuhan di dalam setiap masalah persoalan hidup kita. Amin. Haleluya. Sebagai anak Tuhan, kita harus berharap sepenuh kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar kata-kata. Jangan hanya pandai menyanyikan pujian. Tetapi kita harus imani bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong kehidupan kita. Sesulit apapun, sesukar apapun masalah yang engkau hadapi. Dan kita hanya berkata, kita hanya bisa pandai berkata. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang sukar bagi Allah. Namun dalam kenyataannya seringkali kita ketika masalah, persoalan datang di dalam kehidupan kita, kita bertindak, kita berbuat sesuka kita, semau kita, apa yang menurut kita baik. Pujian tadi sangat memberkati kehidupan kita. Seringkali kita melupakan Tuhan. Seringkali kita melupakan Tuhan. Ketika persoalan datang dan Tuhan tidak menjawab, kita membuat tindakan kita sendiri. Kita membuat jalan keluar sendiri. Dan kita berkata sering kali dalam ibadah bernyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi ketika waktu Tuhan itu lama atau
Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan, apa yang menjadi tindakan kita? Seringkali kita bertindak sendiri. Seringkali kita bertindak menurut apa yang baik bagi kita. Seharusnya sebagai anak Tuhan, kita harus bertindak seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun kita di tengah-tengah ancaman ataupun kita di dalam ancaman, percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan akhir-akhir ini. Hari Kamis yang lalu, saya disidang oleh kantor pusat kita. Tapi Tuhan bela semua masalah, persoalan yang dituduhkan kepada saya dihapus. Amin. Kurang lebih 4 bulan saya sering diserang. Saya berdiam diri. Saya tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ketika masalah itu selesai, saya pulang dengan lega. Jerih payah saya tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Dalam hati saya berpikir, Tuhan di mana? Tuhan, rasanya Engkau tidak membela. Oh, ini terus terjadi. Tuhan bawa saya untuk berdiam diri. Biarkan Tuhan yang akan berperang. Amin. Demikian juga kita. Mungkin engkau dalam persoalan masalah, engkau dituduh yang bukan-bukan, engkau disalahkan yang bukan-bukan, ataupun engkau tidak pernah mendapat bantuan apapun. Engkau berpikir, Tuhan di mana? Engkau mungkin berpikir, Tuhan sudah berat. Ingat, Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Haleluya. Jadi kita jangan terlalu heboh kalau kita punya masalah, punya persoalan, apalagi dengan masalah COVID-19 ini. Gak usah heboh. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan punya rencana. Amin. Haleluya. Sebab kita berkata tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu. Dan bagi orang-orang yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Gak usah iri, gak usah benci, gak usah salahkan sana sini. Berdiam dirilah dan berdoa. Amin. Yakin Tuhan sanggup menolong engkau. Haleluya. Ya nangya bertupangnya. Tuhan sanggup menolong engkau. Sekalipun engkau merasa, Tuhan, rasanya aku mau mati. Rasanya aku mau akhiri semua ini. Rasanya sudah sampai di sini. Ingat, gak usah lawan. Gak usah pakai strategi pasang kuda-kuda, kuda catur, kuda jingkrak, kuda apa lagi. Gak usah. Cukup lipat tangan dan berlutut berdoa. Amin. Haleluya. Tidak dijawab hari ini, berdoa. Tidak dijawab besok, berdoa lagi. Amin. Haleluya. Enggak dijawab hari ini, sudahlah, capek aku berdoa. Sudah 3 jam, enggak ada jawaban. Ingat, engkau akan semakin berat menghadapi masalah.
Tadi pujian kita berkata, apa dari awalnya tadi? Saat ku renungkan hidup, ya seringkali, terus, iya, jangan berjalan sendiri, berjalan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan lari, jangan menyimpang. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Ayub, Nuh, siapa lagi? Ibu daripada Samuel, Hana. Mereka nggak lari dari persoalan, mereka nggak lari dari masalah mereka, sekalipun tekanan terjadi atas hidup mereka, beban berat. Ketika mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya bagi mereka. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini saya tahu kita semua punya beban. Kita punya persoalan. Mungkin ada persoalan ekonomi. Mungkin ada persoalan anak. Mungkin ada persoalan suami, ataupun persoalan dari orang-orang, entah itu tetangga, bahkan dari saudara kita sendiri, sering mempersalahkan kita, menyudutkan kita, menghakimi kita. Tidak usah lawan, tidak usah engkau cari solusi, cari jawaban ataupun cari perlindungan kepada orang-orang yang kau rasa mampu untuk melindungi engkau. Enggak usah. Cari perlindungan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, teladan yang sungguh baik. Ketika ia dianiaya, dipukul, cambuk, bahkan disalibkan, ia tidak melawan. Bahkan pernyataannya, ingat, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini pernyataan yang luar biasa yang menyadarkan kita. Seharusnya kita umat-umat Tuhan sadar. Kita menghakimi orang, kita mempersalahkan orang. Mereka tidak sadar bahwa diri mereka juga salah. Sebab saya rindu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ialah jemaat yang rendah hati. Amin. Dan yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu sesulit apapun, sesukar apapun persoalanmu. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Amin. Haleluya. Coba lihat sekitarmu. Gunung, laut, tumbuh-tumbuhan. Tuhan semua yang ciptakan itu. Tuhan semua yang menjadikan itu. Terlebih persoalan masalah kita. Katakan kecil, sebab aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang sanggup menolong. Haleluya. Haleluya. Kecil masalahku, kecil persoalan, Tuhan besar. Amin. Dan percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik menolong kita. Bayangkan Sadrak, Mesak dan Abednego sudah ada di dalam api, sudah dicampakkan di dalam api. Ya. Kalau kita berpikir orang-orang yang melihat itu, Raja Nebukadnezar melihat mati ini orang, habis, hangus, jadi abu. Tapi Raja Nebukadnezar dan orang-orang yang menyaksikan itu terheran-heran, takjub dengan perbuatan Allah, sehingga Nebukadnezar mengakui
Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Haleluya. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita izinkan Tuhan yang membela kita, hidup kita akan menjadi kesaksian. Amin. Haleluya. Musuh kita akan diperdamaikan dengan kita. Musuh kita akan mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Gak usah bertindak aneh-aneh ya. Gak usah bertindak aneh-aneh supaya jinak. Pakai sanalah, pakai sinilah, ya. Berguru ke sanalah, berguru sini, gak usah. Ya, cukup percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Musuh kita itu manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Masa Tuhan gak sanggup ubahkan hatinya. Amin. Sebab itu percaya kepada Tuhan, andalkan hati. Allah sanggup menolong, Allah sanggup menyelamatkan engkau, Allah sanggup mengatasi segala masalah. Serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jika kau merasa masalah itu berat, datang kepada Tuhan, berdoa. Enggak sukar bertemu dengan Tuhan, hanya engkau melipat tanganmu, menutup mata dan berlutut. Dia akan segera mengampiri dan akan memberikan ketenangan pada jiwamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini dari kitab Daniel kita belajar dari 3 orang yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa. Sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, sekalipun mereka mati, habis terbakar, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga kita. Sekalipun persoalan itu bertubi-tubi, masalah itu terus-menerus, jangan tinggalkan Tuhan. Percayalah, bila waktunya tiba, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jangan goyah. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong engkau. Amin. Walau engkau merasa tidak mampu, tidak kuat, ingatlah, percobaan-percobaan yang kamu hadapi adalah percobaan-percobaan biasa. Haleluya. Jalani dengan iman bahwa satu saat engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Tidak sekarang, besok. Tidak besok, lusa Tuhan akan menolong engkau. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18 menguatkan kita bahwa Allah sanggup menolong engkau. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Allah sanggup, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Puji nama Tuhan. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Sebab itu berjalanlah menurut waktu Tuhan. Berjalanlah menurut kehendak Tuhan. Berjalanlah menurut rencana Tuhan. Bukan rancanganmu, bukan kehendakmu, tetapi kehendak Tuhan, bukan rancangan Tuhan. Kalau Tuhan bawa engkau masuk dalam satu persoalan, percayalah, Tuhan
sanggup menyelesaikan masalah. Tunggu, nantikan waktu Tuhan. Yakinlah, ketika waktu Tuhan terjadi dalam hidupmu, engkau akan melihat kebaikannya. Kau akan mengalami sukacita. Kau akan mengalami damai sejahtera. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Oh, bila nanti telah tiba waktunya, oh, ku percaya kuasa memulihkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau sanggup. Engkau sanggup menolong kami. Oh, bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan waktu Tuhan. Waktu Tuhan, percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, kau tidak mengerti mengapa ini harus terjadi, mengapa pertolongan Tuhan tidak datang. Percayalah, tetap kau percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Pujian ini mengingatkan kita bahwa Allah yang saudara sembah, Allah yang saudara percaya adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong saudara dari segala masalah persoalan saudara, dari segala sakit penyakit yang ada pada diri saudara. Allah sanggup menolong engkau. Percayalah dan nantikanlah waktu Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Oh, bila nanti telah tiba
Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami, menyelamatkan kami, melepaskan kami dari segala bahaya, dari segala kesulitan. Haleluya Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Allah sanggup melepaskan kami, Allah sanggup menolong kami ketika kami percaya, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami tidak ragu kepada kuasa Tuhan. Engkau akan menolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau jawaban bagi kami. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Oh glory, glory. Terima kasih. Terima kasih buat firman sudah memberkati kami. Biarlah kiranya kebenaran firman menerangi hati dan pikiran kami. Kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam kebenaran firman, hidup di dalam kehendak Tuhan, dan hidup dalam rencana Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu atas segala firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami, untuk kami senantiasa percaya kepada Tuhan dan meyakini Tuhan Engkau sanggup menolong kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kini tiba saatnya kami memberikan ucapan syukur kami, korban kami, persembahan kami kepada Tuhan. Diberkati kami yang membawa korban persembahan kami, ucapan syukur kami dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
seluruh rangkaian ibadah kita. Sebentar kita akan akhiri, kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang semuanya untuk kita berdoa bersama-sama. Kita angkat pujian kita. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati aku. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan kiranya menjagai kami keluar masuk dari rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati segala usaha dan jerih payah kami. Tuhan memberkati anak-anak kami dan masa depannya. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Tuhan memberkati kami di jalan, di rumah, di ladang maupun dimanapun. Kami diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat segala penyertaan-Mu dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, menyatakan firman-Mu, berkat-Mu bagi kami. Biarlah kiranya setiap kami umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dikuatkan iman dan hati kami untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau dalam segala situasi dan keadaan kami. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati umat-umat-Mu yang sedang sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Kami percaya penghiburan yang daripada Roh Kudus sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Yang percaya kepada Engkau. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara kami Tuhan, keluarga baru Amri Sinambela dengan Inang Bukta Barat. Tuhan berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka. Mereka jauh daripada kami. Tuhan tolong mereka. Biarlah kiranya mereka tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, jadikan mereka menjadi biji mata-Mu yang senantiasa Tuhan jagai. Tuhan lindungi dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati keluarga ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang jauh di perantauan Tuhan. Tuhan memelihara dan memberkati mereka. Tuhan menjagai dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, niat-niat jahat dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada mereka. Tuhan, Engkau yang membela mereka. Tuhan, Engkau yang melindungi mereka, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka.
dalam aktivitas pekerjaan mereka. Mereka senantiasa mengalami mujizat dan kuasa Tuhan, sehingga di dalam pekerjaan mereka, Tuhan mereka melakukannya dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan pulang dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Diberkati kami semua. Juga kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang datang dari Tuhan TV Sibolga yang telah meliput ibadah kami ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati segala apa yang mereka lakukan untuk menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil di Sibolga Tapteng ini Tuhan. Biarlah kiranya mereka Tuhan menjadi berkat. TV Sibolga menjadi berkat. Kami berdoa semua kru, Tuhan, karyawan, bahkan pimpinan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang sudah mereka kerjakan ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Berikan mereka ide mereka, berikan mereka kepintaran, berikan mereka kreativitas Tuhan, untuk Tuhan dapat meliput siaran, sehingga Tuhan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka beritakan Tuhan, apa yang mereka liput menarik bagi banyak orang. TV ini menjadi kesukaan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, saudara-saudara kami yang telah bekerja Tuhan meliput siaran ini, diberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, juga seluruh tim musik yang melayani, sehingga Tuhan berkati semuanya. Biarlah kiranya mereka dipakai oleh Tuhan dengan urapan yang daripadamu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami terima segala berkat-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah bawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
kasih.